Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan disampaikan ajakan sederhana. Jika kisah ramalan seperti ini bermanfaat atau memberi renungan, silakan subscribe, like, dan bagikan, agar perjalanan batin dalam cerita ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Disclaimer, kisah ini berbentuk ramalan fiktif, bukan kepastian, bukan rujukan, dan bukan pula ajaran. Ia hanyalah cermin, bayangan, atau mungkin sekadar hembusan imajinasi yang mengambil bentuk misteri. Konon, pada suatu masa yang belum ditentukan, ketika dunia dipenuhi cahaya yang seharusnya menuntun manusia, justru kegelapan moral perlahan merayap dari celah-celah yang tak terlihat. Bukan kegelapan yang bisa dibakar dengan api, bukan pula kabut yang lenyap saat mentari muncul. Ini adalah kegelapan yang lebih halus, menyelusup melalui kata, layar, bisikan, bahkan dalam diam. Ada yang mengatakan bahwa kegelapan ini lahir dari kelalaian manusia sendiri, namun ada pula yang percaya bahwa ia adalah tanda awal dari perubahan besar yang telah lama diramalkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang sibuk mengejar bayangan-bayangan fana, muncullah kabar yang beredar pelan, seolah dibawa angin. Akan ada bisikan dari timur, sebuah suara yang tidak terlihat namun terus memanggil. Bisikan itu bukan teriakan, bukan pula ancaman, melainkan sebuah peringatan halus tentang apa yang akan datang. Sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh jiwa yang masih peka, namun mudah sekali dilewati oleh mereka yang telah tertutup oleh gemerlap dunia. Sebagian mengatakan bahwa bisikan itu adalah tanda bahwa moral manusia akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Nilai kebenaran akan menjadi kabur, batas antara baik dan buruk akan dipelintir sedemikian rupa hingga manusia tak lagi mampu membedakannya. Orang-orang yang dulu menyeru pada kejujuran kini membungkus dusta dengan senyum, sedangkan mereka yang dahulu menjunjung kehormatan kini bermain-main dengan kehinaan seolah itu hanyalah angin lalu. Dalam ramalan kuno yang sudah lama terkubur oleh waktu, terdapat sebuah kalimat samar. Saat manusia tak lagi malu pada keburukan, maka sesuatu dari timur akan bergetar. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Apakah itu pertanda datangnya seorang pembawa cahaya? Ataukah hanya metafora tentang kesadaran baru yang akan bangkit dari arah yang tidak disangka-sangka? Namun satu hal yang pasti, menurut cerita-cerita tua itu, sebelum bisikan itu menjadi suara yang jelas, dunia terlebih dahulu akan dilanda kebingungan moral. Manusia akan saling mencurigai, memandang sinis satu sama lain, dan menganggap keburukan sebagai bagian dari kewajaran. Mereka lupa bahwa kehancuran tidak selalu datang dalam bentuk badai besar. Kadang ia bermula dari kelengahan kecil yang dibiarkan tumbuh. Di antara kegelapan yang makin tebal itu, beberapa jiwa, yang disebut sebagai penyaksi sunyi, merasakan ada sesuatu yang mendekat. Tidak tampak oleh mata, namun terasa oleh hati. Mereka mendengar gema lembut yang belum bisa dimengerti maknanya, seolah sebuah pesan yang belum selesai. Sebuah janji, peringatan, atau ujian? Ramalan ini belum menjawabnya. Ia hanya memulai bab yang pertama, fajar yang tertunda, bisikan yang menunggu, dan dunia yang perlahan kehilangan cahayanya sendiri. Bisikan itu, yang pada awalnya hanya seperti desir halus dari arah yang tak dikenal, perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Tidak semua manusia dapat mendengarnya. Sebagian hanya merasakan ketidaknyamanan samar setiap kali malam tiba. Ada yang merasa seperti diawasi oleh sesuatu, meski tak ada siapapun di sekelilingnya. Ada pula yang mendadak tersentak dari tidur tanpa sebab yang jelas, seolah ada suara lembut yang memanggil nama mereka dari kejauhan. Namun ketika mereka bangun, hanya keheningan yang menyelimuti. Para penyaksi sunyi, mereka yang masih menjaga kejernihan batin, mulai menyadari bahwa bisikan tersebut membawa pesan. Namun pesan itu belum berbentuk kalimat, belum menjadi amanat, hanya berupa getaran halus yang mengusik kesadaran terdalam. Mereka melihat perubahan pada dunia. Manusia mulai menyukai pertikaian, perpecahan dianggap sebagai hiburan, dan kecaman menjadi rutinitas harian. Kebaikan tidak hilang, namun tertutup oleh hiruk-pikuk kebanggaan yang salah arah. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan tertutup awan dan angin berhenti berhembus, para penyaksi sunyi melihat bayang-bayang yang tidak mengikuti sumber cahaya. Bayang-bayang itu bergerak pelan, seolah sedang mencari sesuatu. Tidak semua orang dapat melihatnya.
Hanya mereka yang belum tenggelam dalam kegelapan moral yang mampu menyadari keberadaannya. Bayang-bayang itu bukan makhluk, bukan roh, tetapi simbol, pertanda bahwa keseimbangan dunia sedang miring. Dalam ramalan tua yang hampir tak bisa dibaca karena usianya, tertulis suatu kalimat yang membingungkan para penafsir. Ketika bisikan membangunkan bayang-bayang, maka yang tersembunyi akan mulai bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan yang tersembunyi. Apakah itu kekuatan lama yang terlupakan? Atau kebenaran yang sudah lama terkubur? Atau mungkin seseorang yang selama ini menunggu waktu untuk muncul? Pada saat yang sama, dunia manusia tersilaukan oleh ambisinya. Mereka yang haus kekuasaan berlomba mencapai puncak, tanpa peduli pada nilai atau kehormatan. Mereka yang lemah terhimpit dan kehilangan arah, sedangkan mereka yang kuat terlena dalam ilusi kemenangan. Semua berjalan seperti biasa, namun atmosfernya berubah, seolah sesuatu di balik tirai realitas sedang mempersiapkan diri. Bisikan dari timur semakin jelas, meski belum berbentuk kata. Ia seperti nyanyian lembut yang hanya terdengar oleh hati yang terjaga. Para penyaksi sunyi berkumpul dalam mimpi yang sama, tempat yang tidak memiliki bentuk namun penuh makna. Mereka melihat lautan gelap yang diam, menunggu badai pertama. Mereka melihat cahaya kecil jauh di ufuk, belum bersinar namun tidak pernah padam. Ada yang mengatakan bahwa cahaya itu adalah pertanda datangnya sosok yang mampu mengembalikan keseimbangan. Ada pula yang percaya bahwa cahaya itu bukan sosok, melainkan kesadaran baru yang akan mengalir ke manusia-manusia terpilih. Namun tidak ada yang tahu mana yang benar, karena ramalan tidak pernah memberi jawaban pasti, hanya petunjuk samar yang menuntun mereka yang mau melihat. Bisikan itu terus memanggil. Dunia terus bergeser, dan bayang-bayang yang terbangun mulai mengikuti arah suara itu, seolah menunggu sesuatu untuk lahir kembali. Saat bisikan dari timur semakin kuat, dunia pun menampakkan tanda-tanda yang sebelumnya tidak pernah dipahami. Pada awalnya hanya perubahan kecil, gerimis yang turun tanpa awan, angin yang bertiup tanpa arah, dan malam yang terasa lebih panjang daripada biasanya. Banyak yang menganggapnya sebagai cuaca aneh, namun para penyaksi sunyi tahu bahwa itu bukan sekadar fenomena alam. Itu adalah pertanda, gerimis halus yang menandai bahwa sesuatu sedang bergerak dari balik tabir yang tak terlihat. Gerimis itu membawa rasa dingin yang berbeda, tidak menusuk kulit, tetapi menembus rasa. Orang-orang yang peka mendadak merasa seperti ada yang berbisik di belakang telinga mereka. Namun ketika menoleh, hanya kehampaan. Ada yang tiba-tiba ingat pada kesalahan lama, ada yang tanpa alasan merasa bersalah, seolah gerimis itu membangunkan kesadaran yang sudah lama tertidur. Di tempat-tempat sunyi, terutama ketika senja mulai tenggelam, beberapa orang melaporkan melihat siluet cahaya tipis yang melintas cepat. Tidak seperti cahaya lampu atau pantulan kaca, cahaya itu bergerak seperti sesuatu yang hidup. Ada yang mengira itu hanya ilusi, tetapi cerita tersebut semakin sering terdengar. Seolah cahaya-cahaya itu sedang mencari celah di antara kegelapan moral yang sedang tumbuh. Ramalan tua yang rusak oleh waktu pernah menuliskan, ketika gerimis jatuh tanpa awan, maka langit sedang menyampaikan kabar tanpa suara. Apa kabar itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Namun para penyaksi sunyi mulai merasakan satu hal yang sama. Dunia sedang memasuki fase di mana kenyataan dan tanda-tanda gaib saling bersentuhan, menciptakan keretakan kecil pada batas antara logika dan firasat. Di perkampungan, di kota, di jalan-jalan yang ramai, orang-orang mulai menunjukkan perubahan sikap yang aneh. Mereka menjadi mudah marah tanpa alasan, tersinggung oleh hal kecil, atau merasa kosong meski segala materi telah dimiliki. Nilai kebaikan mulai dipertanyakan, seolah kegelapan moral yang merayap telah mulai mengambil bentuk baru, ketidakpedulian. Ketika gerimis turun tanpa suara, para penyaksi sunyi berkumpul kembali dalam mimpi yang sama. Mereka melihat sebuah jalan panjang yang tidak bersudut, jalan yang menuju cahaya lemah di ujungnya. Namun di sepanjang jalan itu, ada bayang-bayang yang berubah bentuk, kadang nampak sebagai manusia, kadang sebagai makhluk asing, namun semuanya memiliki satu kesamaan, mereka kehilangan wajah. Seolah dunia telah kehilangan identitasnya sendiri. Para penyaksi sunyi mencoba memahami makna gerimis itu,
tetapi tidak satu pun yang mampu menafsirkannya secara jelas. Mereka hanya bisa merasakan bahwa sesuatu sedang menata ulang keseimbangan. Bisikan dari timur semakin kuat, namun tetap belum berubah menjadi kata. Cahaya samar itu tetap berada jauh di ufuk, belum mendekat, namun juga tidak menjauh. Sementara itu, bayang-bayang yang sebelumnya hanya mengikuti kegelapan kini mulai bergerak ke arah cahaya itu. Bukan untuk menghancurkan, bukan pula untuk menyembunyikan, melainkan seolah ingin menyampaikan pesan yang belum bisa diucapkan. Gerimis terus turun, bisikan semakin jelas, dan dunia semakin dekat pada momen yang selama ini hanya disebut dalam ramalan. Pada saat gerimis pertanda terus turun, semakin banyak manusia mulai merasakan sesuatu yang janggal, meski mereka tak mampu menjelaskannya. Langit tampak sama, bumi tetap berputar, namun suasana dunia seperti berubah perlahan, seolah seseorang sedang membuka tirai tipis yang selama ini menutupi kebenaran yang lebih besar. Retakan-retakan kecil mulai terlihat di antara kenyataan dan sesuatu yang berada di baliknya. Di kota-kota yang sibuk, ada momen aneh yang terjadi berulang. Lampu jalan berkedip bersamaan, hembusan angin berhenti mendadak, atau suara-suara samar terdengar di tengah keramaian. Bukan suara makhluk, bukan suara manusia, namun gema yang menandakan ada energi lain yang sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Beberapa orang yang sensitif tiba-tiba merinding tanpa sebab, seolah ada mata tak terlihat yang mengamati mereka dari kejauhan. Para penyaksi sunyi, mereka yang sejak awal merasakan bisikan dari timur, kini mendapatkan petunjuk baru dalam mimpi mereka yang terhubung. Kali ini mereka melihat tirai besar, bukan tirai dari kain, melainkan tirai bercahaya yang menghubungkan dua dunia, dunia manusia dan dunia tanda-tanda. Tirai itu tidak sepenuhnya tertutup, namun tidak pula terbuka. Setiap retakan kecil membuat cahaya tipis memancar, seperti pesan dari masa depan yang belum siap terbaca. Dalam ramalan yang hampir hilang dalam sejarah, terdapat satu kalimat yang selama ini dianggap terlalu samar untuk ditafsirkan. Saat tirai meretak tanpa tangan manusia, maka yang dinantikan mulai bergerak dari ketenangan panjangnya. Tidak ada yang tahu siapa atau apa yang dimaksud sebagai yang dinantikan. Ada yang menafsirkan itu sebagai sosok bijaksana yang akan muncul. Ada pula yang percaya itu adalah kesadaran baru yang bangkit dari arah yang belum dikenal. Namun satu hal pasti, dunia mulai menunjukkan tanda-tanda tidak seimbang. Ketamakan meningkat, kejujuran semakin jarang, kehangatan antar manusia menjadi dingin, dan kebaikan ditertawakan. Di balik semua itu, para penyaksi sunyi yakin bahwa bukan dunia yang berubah, melainkan hati manusia yang semakin jauh dari cahaya. Tetapi dalam kekacauan moral yang meluas itu, ada fenomena baru. Beberapa anak kecil, yang belum tersentuh kepalsuan dunia, mulai merasakan getaran aneh saat menatap ke timur. Mereka tidak mengerti apa artinya, namun mereka merasa damai, seolah ada sesuatu yang akrab memanggil mereka. Para orang tua menganggap itu hanya imajinasi, namun para penyaksi sunyi tahu bahwa anak-anak adalah cermin yang paling jernih. Mereka menerima pesan sebelum dunia mencemari indera mereka. Retakan pada tirai semakin lebar, dan cahaya di baliknya kini lebih jelas. Cahaya itu bukan terang menyilaukan, tetapi lembut dan hangat, seperti cahaya yang menuntun pada pemahaman baru. Dunia mungkin belum siap, namun tanda-tanda terus muncul, tanpa bisa dihentikan. Sementara itu, bayang-bayang yang sebelumnya bergerak tanpa arah kini mulai berhenti dan menatap ke titik cahaya itu. Mereka seolah mengenalinya, seolah telah menunggu momen itu sejak lama. Bisikan dari timur kini terdengar lebih kuat, lebih teratur, mendekati bentuk kata, namun belum sepenuhnya menjadi ucapan. Tirai itu akan terbuka. Pertanda itu semakin jelas. Dan dunia tidak akan sama lagi ketika momen itu tiba. Retakan pada tirai itu akhirnya mencapai titik yang tidak dapat kembali. Cahaya lembut yang selama ini hanya memancar samar kini mulai merembes keluar, menyentuh setiap sudut kegelapan moral yang meliputi dunia. Cahaya itu tidak membakar, tidak memaksa, namun hadir dengan ketegasan yang tak bisa ditolak. Ia seperti tangan halus yang menyentuh hati manusia. Yang bersih akan merasa damai, yang kotor akan merasa gelisah. Pada malam tertentu, ketika bulan tertutup kabut dan suara dunia mereda,
Sebuah keheningan besar menyelimuti. Keheningan itu berbeda, bukan kosong, tetapi penuh makna, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Para penyaksi sunyi, yang sejak lama mengikuti pertanda ini, merasakan getaran kuat pada dada mereka. Getaran itu seperti alarm yang tidak berbunyi namun membuat seluruh tubuh mereka sadar. Di tengah keheningan itu, cahaya dari balik tirai mulai bergerak. Ia tidak muncul sebagai sosok, tidak pula sebagai makhluk. Ia muncul sebagai gelombang kesadaran, sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata biasa tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang belum terbelenggu. Gelombang itu menyapu perlahan, seperti angin hangat yang membelai. Dan ketika ia melewati dunia, sesuatu terjadi. Manusia mulai melihat diri mereka sendiri. Mereka yang selama ini larut dalam kemarahan mendadak terdiam, menyadari betapa hampa amarah itu. Mereka yang gemar memfitnah tiba-tiba melihat bayangan dari kata-kata mereka sendiri, seolah dunia sedang memantulkan balik apa yang mereka lemparkan. Mereka yang selama ini menutup hati terhadap kebaikan merasakan getir yang tak bisa dijelaskan. Cahaya itu bukan menghukum, ia mengungkapkan. Dalam salah satu fragmen ramalan lama, tertulis, ketika cahaya menyentuh kegelapan, maka manusia akan melihat bayangannya sendiri. Para penafsirnya dahulu menganggap itu hanya metafora, namun kenyataan kini berbicara lebih jelas. Dunia sedang dihadapkan pada cermin besar, bukan cermin fisik, tetapi cermin kesadaran. Di sisi lain, ada pula manusia yang justru merasakan ketenangan mendalam. Mereka yang sejak awal menjaga nurani merasakan cahaya itu seperti panggilan rumah yang akrab. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang sedang mempersiapkan mereka untuk tugas besar, meski mereka tidak tahu apa bentuk tugas itu. Perasaan itu datang bukan sebagai ajakan, tetapi sebagai kesadaran yang tumbuh. Sementara itu, bayang-bayang yang selama ini mengikuti kegelapan tampak gentar. Mereka bergetar, seolah cahaya itu mengingatkan mereka bahwa masa mereka hampir berakhir. Bayang-bayang itu bukan makhluk jahat. Mereka adalah sisa-sisa moral manusia, bentuk dari kebiasaan buruk, ketakutan, dan dosa yang dibiarkan membesar. Mereka terbentuk oleh manusia, dan kini, ketika cahaya datang, mereka tidak mampu bersembunyi. Bisikan dari timur pun berubah. Tidak lagi sekadar getaran, tidak lagi hening. Kini bisikan itu mulai membentuk pola, seperti nada-nada yang belum lengkap menjadi lagu. Para penyaksi sunyi mendengarnya dengan jelas dalam hati mereka. Sebuah panggilan untuk bersiap, bukan dalam bentuk perang, tetapi dalam bentuk kebangkitan. Cahaya itu belum sepenuhnya keluar dari balik tirai. Ini baru sentuhan awal, baru salam pembuka. Dunia baru mulai mengenali dirinya sendiri, dan apa yang akan datang setelah ini masih tersembunyi dalam kabut takdir. Namun satu hal pasti, kegelapan moral telah diguncang, dan pertanda besar semakin dekat. Cahaya itu akhirnya mencapai puncak kekuatannya. Tirai yang selama ini hanya retak kini perlahan terbelah, membuka ruang di mana dunia manusia dan dunia tanda-tanda saling melihat tanpa penghalang. Tidak ada suara keras, tidak ada gemuruh petir, tidak ada badai. Hanya keheningan besar yang menggetarkan segala sesuatu, dari akar rumput hingga detak hati manusia. Pada momen itu, seluruh dunia merasakan sesuatu, meski mereka tidak mengerti apa. Ada yang mendadak berhenti berjalan tanpa alasan. Ada yang tiba-tiba ingin menangis. Ada pula yang merasakan ketenangan begitu dalam, seolah beban yang selama ini tak terlihat terangkat dari pundak mereka. Ini bukan keajaiban dalam bentuk yang selama ini diceritakan dalam dongeng, tetapi sebuah perubahan frekuensi halus yang mengguncang inti kesadaran. Para penyaksi sunyi, yang sejak awal mengikuti bisikan dari timur, kini berdiri tepat di ambang perubahan itu. Dalam mimpi terakhir mereka, mimpi yang tidak lagi terasa seperti mimpi, mereka melihat sebuah pintu terbuka. Pintu itu tidak memiliki engsel, tidak memiliki gagang, dan tidak memiliki bentuk pasti. Tetapi cahaya yang terpancar darinya begitu lembut dan sekaligus tegas, seolah memanggil siapa saja yang masih memiliki keberanian untuk melihat dirinya sendiri. Di belakang mereka, kegelapan moral tampak seperti kabut yang membeku, kehilangan kekuatannya. Tidak lenyap sepenuhnya, tetapi tidak lagi mampu menutupi hati manusia dengan mudah.
Bayang-bayang yang selama ini bergerak mengikuti kegelapan tampak mengecil, mengepul seperti asap yang kehilangan sumber apinya. Mereka berusaha bertahan, namun cahaya dari pintu itu membuat mereka tercerai-berai, kembali menjadi bagian dari kehampaan. Dalam salah satu fragmen ramalan yang paling samar, tertulis, ketika pintu terbuka tanpa tangan, maka waktu baru telah dimulai. Kini, makna kalimat itu terasa jauh lebih nyata daripada sebelumnya. Pintu itu adalah simbol dari sebuah era, sebuah perubahan yang tidak dipaksakan, melainkan ditawarkan. Dunia diberi kesempatan untuk memilih arah baru, namun kesempatan itu juga membawa konsekuensi. Di tengah cahaya pintu itu, muncul sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bukan sosok, bukan bayangan, tetapi kehadiran. Kehadiran itu seperti gema dari masa depan, tenang, kokoh, dan penuh harapan. Para penyaksi sunyi merasakan seolah mereka sedang menatap sesuatu yang telah lama dinantikan, meski mereka tidak pernah tahu namanya. Bisikan dari timur, yang sejak awal menjadi pertanda, kini berubah menjadi suara yang utuh. Bukan keras, bukan pula menakutkan. Suara itu datang sebagai panggilan lembut, panggilan untuk bangkit dari kelalaian, panggilan untuk mengingat kembali jati diri, panggilan untuk menolak kegelapan yang selama ini dianggap wajar. Suara itu tidak mengatakan apa yang harus dilakukan, tidak menuntun langkah secara paksa. Ia hanya membuka kesadaran manusia bahwa mereka berada di ambang takdir besar, takdir yang bisa membawa kebangkitan atau kejatuhan, tergantung pada pilihan yang dibuat dunia setelah ini. Saat pintu itu terbuka, dunia merasa seolah ada sesuatu yang bergerak. Bukan sosok, bukan makhluk, tetapi sebuah perjalanan yang baru saja dimulai. Ramalan itu tidak memberi jawaban akhir, karena akhir tidak pernah benar-benar ada, yang ada hanyalah kelanjutan. Cahaya dari timur kini telah menyapa, dan takdir kini menunggu manusia untuk melangkah.